Penemuan komplek pemakaman Kaisar Cina pada tahun 1974 menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah. Komplek pemakaman ini memuat sekitar 8.000 patung tentara terakota seukuran tubuh manusia yang dilengkapi dengan kereta, kavaleri, tentara berlapis baja, dan senjata panah. Uniknya setiap patung tentara terakota memiliki gaya rambut serta fitur yang bervariasi. Beberapa di antaranya memiliki jambul, sebagian memiliki janggut, beberapa memiliki topi dan tunik longgar, sementara yang lain memiliki rompi lapis baja dengan rambut yang digepang. Komplek pemakaman ini ditemukan tanpa sengaja oleh petani yang sedang menggali ladang, di mana selanjutnya temuan ini membawa sejumlah arkeolog ke makam kaisar pertama Cina bernama Qin Shi Huang. Meski telah ditemukan sejak tahun 1974 dan diyakini menyimpan sejumlah rahasia kaisar pertama Cina, namun hingga saat ini para arkeolog tidak berani untuk menyentuh makam yang menyimpan istana berisi tubuh Qin Shi Huang. Dengan demikian, sejak meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi hingga ditemukan kembali pada tahun 1974, belum ada seorang pun yang mengintip ke dalam makam ini. Itu artinya makam sang kaisar tidak pernah tersentuh selama lebih dari 2000 tahun. Keengganan arkeolog untuk menyentuh makam sang kaisar didasari rasa hormat terhadap sang kaisar, di samping juga menyadari bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang memungkinkan para arkeolog untuk masuk dan menggalinya dengan benar. Para arkeolog sangat khawatir penggalian terhadap makam kaisar dapat merusak makam dan menyebabkan hilangnya informasi sejarah yang sangat penting. Selain dua alasan tersebut, arkeolog meyakini bahwa membongkar makam juga dapat mendatangkan bahaya yang lebih buruk serta mematikan. Yang hal ini menjadi alasan utama kenapa mereka tidak berani untuk membongkar makam kaisar. Dalam sebuah catatan kuno yang ditulis oleh sejarawan Cina Sima Xian pada sekitar 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, dia menjelaskan bahwa makam tersebut terhubung dengan jebakan yang dirancang untuk membunuh para penyusup. Disebutkan pula bahwa makam kaisar dipenuhi artefak langka dan harta karun yang luar biasa. Namun demikian, untuk melindungi semua artefak dan harta karun tersebut, kaisar memerintahkan arsitek untuk membuat busur dan anak panah yang disiapkan untuk menembak siapa saja yang memasuki area makam. Begitu bangunan tersebut selesai, ratusan selir dan pengrajin disegel di dalam gundukan tanah yang menjulang tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tetap menyimpan rahasia dari apa yang terdapat di dalam makam. Bukan hanya itu, jebakan merkuri yang berbahaya juga menjadi ancaman yang mematikan. Menurut catatan Sima Xian, merkuri digunakan untuk membuat aliran sungai dan laut di dalam makam, di mana menurut hasil analisis terhadap sampel tanah di sekitar makam ditemukan bahwa area makam ini memiliki tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Pada saat makam tersebut ditemukan, beberapa penduduk setempat memperingatkan bahwa mengganggu relik dapat membawa kutukan bagi desa mereka. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman para petani yang menemukan lokasi makam, di mana dua dari petani yang menemukan makam tersebut meninggal karena penyakit yang tidak terdiagnosis. Salah satunya mengalami penyakit kulit yang menyebabkan tubuhnya busuk, sedangkan lainnya tiba-tiba merasa kesakitan. Beragam jebakan serta merkuri yang memenuhi area makam tidak hanya membuat takut para arkeolog, namun juga membuat getir para penjara untuk mencuri benda-benda berharga yang terdapat di dalam makam. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Cina dengan beragam prestasi yang menakjubkan. Qin Shi Huang berkuasa pada 221 sebelum Masehi saat usianya baru beranjak 13 tahun. Di bawah kekuasaannya, Cina berhasil meraih kemajuan besar. Sang kaisar berhasil membangun angkatan perang yang optimal
di mana kemudian angkatan perang ini menjadi ujung tombak bagi kejayaan Cina. Berkat militer yang baik, kaisar berhasil melakukan perluasan wilayah dan menyatukan seluruh kekaisaran lokal Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Selain itu, sang kaisar juga tercatat sebagai pembuat sistem penyertaan alat tukar dan pengukuran pertama di dunia. Salah satu pencapaiannya yang lain yang dapat dilihat sampai hari ini adalah pembangunan benteng besar yang kemudian dikenal sebagai Tembok Besar Cina. Benteng yang berdiri sepanjang 21.196 km itu dimaksudkan untuk menahan serangan suku barbar yang berasal dari utara Cina. Kesuksesan dan kejayaan tersebut membuat Qin Shi Huang berpikir melawan takdir. Sang kaisar menolak kematian yang memang menjadi kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup. Bagi kaisar, kematian akan menjadi akhir dari kekuasaannya, yang oleh sebab itu ia menginginkan hidup yang abadi. Sang kaisar kemudian memerintahkan para pejabat, ilmuwan, dan penjelajah untuk menyebar ke berbagai penjuru guna mencari ramuan ajaib yang membuat tubuhnya hidup abadi. Hingga kemudian salah seorang di antara mereka menemukan sebuah ramuan yang konon bisa membuat raja kuno dapat hidup hingga 10.000 tahun. Padahal ramuan tersebut adalah merkuri. Kaisar yang percaya akan cerita itu kemudian meminum ramuan tersebut bersama anggur serta madu, di mana tak lama setelah itu sang kaisar akhirnya menemui kematiannya.